Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Dokter Jodoh dan ini adalah session pertama kita untuk mengawali pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat sekalian. Terima kasih buat sahabat setia dimanapun Anda berada yang sudah bertanya di email kami dokterjodoh@gmail.com. Dan buat sahabat yang masih mau bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di dokterjodoh@gmail.com. Ya, dan insya Allah kita akan menjaga kerahasiaan nama Anda juga. Ya, ada pertanyaan dari seorang sahabat yang masuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Saya saat ini sedang menjalani ta'aruf dengan seorang laki-laki inisial F. Yang insya Allah agamanya baik. Namun kekurangannya, laki-laki tersebut adalah pekerjaannya wirausaha. Dan profitnya masih belum dikatakan sukses. Serta domisilinya saat ini masih di luar Jawa. Namun, beliau mau pindah dan memulai lagi dari nol ke kota tempat tinggal saya. Karena orang tua beliau juga di Jawa. Apakah pengorbanan seperti itu tidak masalah, Kang? Karena jujur, saya juga khawatir jika mulai lagi dari nol akan semakin banyak permasalahan di rumah tangga nantinya. Oke, sampai situ tertangkap ya. Sedangkan saya mempunyai pekerjaan tetap dan tidak bisa mengajukan pindah dalam waktu 10 tahun ke depan. Oh, berarti ini kayaknya PNS ya atau ASN ya. Dan juga beliau mempunyai sikap suka emosi saat menyetir di jalan dari pengakuan beliau. Hal ini sangat saya khawatirkan karena terus terang saya juga orang yang sedikit emosional. Apalagi golongan darah kita sama yaitu A. Jadi saya sedikit paham bagaimana sifat orang bergolongan darah A ya. Emang gimana sih? Temperamen gitu. Tapi terlepas dari itu semua, beliau insya Allah laki-laki yang soleh dan bertanggung jawab. Hanya saja, apa salah jika saya menginginkan kriteria laki-laki yang pekerjaannya mapan dan penghasilannya pasti dan tetapkan? Oke, ini pertanyaan pertama ya. Dan sebelum ta'aruf dengan Abang F ini Kang, saya sebelumnya juga dikenalin sama rekan kerja teman kantor saya, inisialnya S. Oke. Jadi ini orang yang beda ya sebelum dengan si Abang F ini. Abang S ini punya kerjaannya tetap, berarti kebalikannya. Wajahnya rupawan, agamanya not bad. Jadi gak bagus-bagus banget tapi juga ya gak jelek lah. Cuma Abang S ini tipe laki-laki yang PHP. Oke, ngerti yang PHP ya, pemberi harapan palsu ya. Beliau waktu itu masih belum siap menikah karena beliau masih sekolah lagi S2 dan belum ada tabungan menurut pengakuan beliau. Akhirnya keluarga saya yang mengakhiri. Dan hingga akhirnya saya ta'aruf dengan Abang F tadi saat kita sedang proses nazar ini Kang. Tiba-tiba Abang S hadir kembali. Mengatakan bahwa beliau sudah lulus S2 dan siap menikah maksimal tahun depan. Oh, kayak ada angin surga lagi nih. Saya sedikit mulai ragu akan Abang F. Nanti kan, ini sedang udah nazar sama Abang F tapi ini ada orang lagi di masa lalu yang aku tuh dulu suka sama dia gitu ya. Karena masalah domisili dan pekerjaan. Dan sampai saat ini saya masih tidak menanggapi perkataan Abang S tentang lulusnya beliau dan kesiapan beliau dalam menikah. Menurut Akang gimana? Apakah saya pelin-pelan? WK di sini tulisannya. Terima kasih Kang sudah mendengar curhatan saya. Ya, baik. Ini menurut saya menarik ya. Karena mungkin banyak di antara Anda juga yang punya permasalahan yang sama. Di satu sisi Anda senang mungkin punya seorang suami yang baik, suami yang soleh, tanggung jawab. Tapi masalah pekerjaan dan masalah domisili ini seringkali menjadi problema, betul kan? Mungkin orang tua yang ingin kita udah deh gitu ya, atau nah udah deh gak usah yang jauh-jauh. Nanti kamu malah dibawa ke sana gitu kan, keluar kota, nanti mama sama siapa? Tapi masalahnya ketika Anda juga berkenalan dengan seorang yang ya
dalam tanda kutip dia baik, tapi masalahnya juga pekerjaannya. Dia pengusaha dan masih belum jelas. Bayangkan belum sukses juga di kotanya lalu pindah ke Anda mulai dari nol. Ini juga sesuatu yang harus dipikirkan. Lalu ada lagi orang F tadi yang dia mau nikahin kamu tapi setahun lagi. Ini memang menurut saya sebuah pilihan yang cukup berat. Tapi kalau Anda bertanya sama saya, dan kalau saya ada di posisi Anda, maka saya akan lakukan dua hal. Istikharah dan perbanyak musyawarah. Istikharah, nanti jawabannya 3. Hati mudah menerima, orang tua menyetujui, dan jalan menuju pernikahan dipermudah. Itu adalah jawaban istikharah. Kalau ternyata F ini yang menjadi jawaban istikharah Anda, maka Anda akan dipermudah prosesnya. Atau sebaliknya S. Kalau pertimbangannya adalah soal masalah jarak atau masalah finansial, menurut saya itu gak terlalu penting. Karena ingat, bisa jadi sebelum nikah dia punya penghasilan gak tetap atau usahanya masih dari nol. Tapi setelah nikah ada 2 rizki yang disatukan. Bahkan ada rizki anak yang disatukan. Bahkan ada rizki keluarga yang disatukan. Yang penting tanggung jawab. Namun ada nomor 2 setelah istikharah, musyawarah. Bermusyawarahlah sama apa? Sama orang tua Anda. Itu yang terpenting. Sama orang sekitar Anda, sama guru, murabi Anda, ustazah Anda. Tanyakan pada mereka, tanyakan pada orang yang lebih dan sudah pernah menikah. Sahabat, dua-duanya belum ada yang pas sebenarnya. Yang satu kekurangannya adalah mungkin dia masih belum firm dan soal ekonomi. Namun yang kedua masih PHP. Setahun lagi itu terlalu lama. Saya tidak menyarankan yang kedua kalau dia tidak mau bernegosiasi untuk lebih cepat. Tapi untuk yang pertama tadi, kalaulah dia punya keseriusan dan dia bisa meyakinkan Anda kan sudah punya pekerjaan. Sejelek-jeleknya juga dia mulai dari nol, tidak ada masalah. Kecuali kalau Anda disuruh untuk berhenti bekerja dan dia memulai dari nol, itu jauh berbahaya. Dan bisa jadi jawabannya setelah istikharah adalah bukan kedua-duanya. Tidak masalah. Karena jodoh adalah saat hati mudah menerima, orang tua menyetujui, dan jalan menuju pernikahan dipermudah. Saya Stephen Holid, Dokter Jodoh. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.